Up Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98.5 FM Up Radio The Meaning Station. Selamat siang Upmania, selamat siang Anda dimanapun berada, Semarang dan sekitarnya di seluruh dunia. Karena siaran ini juga bisa Anda simak tentu saja melalui live streaming kami di upradio.id dan juga Instagram Live Upradio SMG. Tentu hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana sih kita bisa kembali menilik titik berangkat, dan itu akan menentukan titik akhir kita. Bersama founder Cycle Institute ada Kang Fuad yang setia setiap hari Jumat. 2 minggu kemarin memang kita rerun ya, karena beliau harus mengawal pahlawan-pahlawan Jawa Tengah ke PON 20 di Papua, dan hari ini sudah kembali alhamdulillah, jadi kita bisa live. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tanti. Sehat dong ya? Alhamdulillah, berkat doa semua. Baik, dan temanya kayaknya pas banget, usaha dan doa gitu ya, yang kita siapkan hari ini di titik berangkat. Ini kalau lagunya Rhoma Irama itu berakit-rakit ke hulu gitu loh. Apa judulnya? Perjuangan dan doa ya. Oke, ini Mbak Gati sudah tertawa dulu menyapa kita, karena tadi kita sudah singgung di Ice Breaking ya, anaknya atlet sepatu roda. Baik, Kang, kita akan simak dulu ya ilustrasi dari Kang Fuad yang sudah kita siapkan. Oke. Upmania, setiap perjalanan dimulai dari titik berangkat, dan setiap yang dimulai akan menuju titik akhir. Titik berangkat merupakan ruang refleksi mengasah kesadaran untuk menilik rute perjalanan hidup yang sedang kita tempuh, menjadi pengingat akan tujuan akhir kita. Inilah Titik Berangkat bersama Fuad Adi, founder Cycle Institute. Dalam sebuah perhelatan besar, sebuah ajang kompetisi prestasi, saya menyaksikan pengakuan kebesaran kepada Sang Maha Besar. Saat manusia-manusia unggul, manusia-manusia yang berprestasi berkumpul dalam persaingan untuk menjadi siapa yang terbaik, tidak hanya membutuhkan sebuah proses yang konsisten, secara tekun dan berdisiplin, melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Pada satu titik di mana ia harus menjadi juara, apa yang telah ia lakukan bertahun-tahun itu ternyata tidak cukup. Selain kemampuan dan kekuatan dirinya, manusia masih membutuhkan tumpuan yang lebih besar lagi, yang lebih kuat lagi dari dirinya, kepada sosok yang diyakininya, yang diimani sebagai penentu kehidupannya. Sehebat apapun manusia, pada akhirnya ia tetap membutuhkan Tuhannya. Saya menyaksikan dalam sebuah pertandingan di mana selain mereka tetap terus berlatih, mempersiapkan segala cara agar dirinya siap bertanding, begitu garis start harus ia mulai, tidak seluruhnya bahwa penentu kemenangan adalah mutlak hanya dirinya. Sebelum bertanding, mereka panjatkan doa-doa, permohonan agar harapan sebuah kemenangan itu bisa diraih. Pun pada saat pertandingan dimulai, doa-doa para pendukungnya pun juga tidak berhenti. Mereka yang menyayanginya terus merapalkan permohonan kepada Sang Kuasa. Begitupun saat kemudian kemenangan itu benar-benar diraih, mereka kembali suarakan namanya, tersungkur bersujud syukur atas dikabulkannya doa-doa. Begitulah pada setiap menuju puncak keunggulan sebagai manusia, bagi mereka yang beriman, ia akan mengecilkan dirinya dan membesarkan Tuhannya. Ya, ini secara live ditonton
pandangan mata waktu itu mengawal atlet-atlet Jawa Tengah ya, Kang ya, di PON 20 Papua kemarin. Usaha dan doa. Memang sebelum tanggal 2 Oktober dibuka perhelatan akbar 4 tahun sekali Pekan Olahraga Nasional, Pesta Olahraga Nasional ini, sempat juga diskusi ya dengan para anggota Dewan dan juga KONI bahwa doa ini yang harus terus disampaikan karena ini situasinya memang juga pandemi ya kan, dan Betul. atlet tetap on fire membawa cinta dalam laga. Nah ini seperti apa ini Kang Fuad? Iya, proses yang dijalani memang menjadi lebih berat ya, karena ada screening yang cukup ketat, kemudian juga pembatasan waktu untuk mereka berlatih, persiapan yang itu dalam situasi pandemi, di mana kita juga tidak bebas untuk berada di ruang publik, sementara mereka butuh berlatih lebih untuk persiapan itu ternyata juga cukup berpengaruh gitu. Nah, artinya segala upaya meskipun persiapan, kalau kita bicara soal PON gitu ya, persiapan atlet itu saya melihat tidak hanya dalam 4 tahun itu, tetapi sejak, katakan begitu, untuk bisa mereka masuk menjadi peserta, mereka harus dikarantina, kemudian ikut training center. Nah, training center ini tentu ada proses prakualifikasi yang itu mereka juga sudah dalam tanda petik diadu dulu prestasinya sampai pilihan yang terbaik dari masing-masing provinsi. Untuk menjadi pilihan terbaik ini ada yang mereka itu berlatih sejak umur 4 tahun, 8 tahun gitu. Yang kemudian di usia 10 tahun berikutnya itu baru mereka bisa mulai mencicipi lah ya lapangan sesungguhnya di kompetisi PON. Ada yang sudah umur 25 tahun, kemudian dia baru bisa berada di ajang yang sebesar itu. Artinya proses itu memang sangat panjang untuk bisa sampai dia berkompetisi. Dan pada saat berkompetisi pun belum tentu bahwa kemudian katakan yang umur 25 tahun itu berarti persiapan mereka bisa lebih dari 20 tahun gitu. Dia berlatih intens terus gitu. Sepanjang waktu itulah kemudian mereka menempatkan ajang PON ini sebagai puncak. Nah, tapi apakah bahwa proses itu menjadi jaminan bahwa apa yang dia kehendaki itu bisa dia raih? Tidak semua. Ya. Karena juara itu kan hanya satu gitu. Betul. Ya kan? Meskipun ya ada emas, perak, perunggu, tapi untuk bisa sampai berada di atas podium mereka mendapatkan medali itu bukan hanya sebulan, 3 bulan gitu. Tapi itu adalah proses tahunan yang mereka lakukan. Nah, disitulah kekuatan lain yang saya lihat semua itu, berbagai etnis, berbagai agama, di titik ketika dia harus memasuki arena itu, nggak ada satupun yang itu tidak mau coba memanjatkan sesuatu. Butuh topangan keagungan yang mereka yakini di situ. Ya, sekian proses panjang dalam kurun hitungan tahun saja, ya, pada akhirnya dia bertumbuh di situ. Terlepas dari persoalan-persoalan non teknis yang itu di setiap ajang itu juga ada gitu. Nah, dan ada sih satu, meskipun saya melihat ada hal lain ya yang itu bisa kita tuju bahwa dari proses itu tidak semata-mata capaian itu pada titik peraihan medali, tetapi ada hal yang itu lebih dalam di luar itu. Kebetulan di antara atlet itu ada orang tua yang mendampingi, kemudian kami bercerita, bagi saya soal medali itu adalah bonus.
Tetapi ketika masa remaja anak saya itu berproses, dia habiskan waktunya untuk hal yang positif, itulah bagi saya sebagai sebuah kesuksesan tersendiri gitu loh. Bukan soal ajangnya itu sendiri, bukan soal peraihan medalinya itu sendiri, tapi bagaimana kemudian kedisiplinan anak yang kemudian dia melihat masa remaja ini kan tentu masa transisi yang luar biasa. Ketika mereka tidak tersibukkan untuk hal-hal yang itu sia-sia, apalagi kemudian harus jebakan mungkin di narkoba atau pergaulan salah gaul gitu. Yeah. Bagi orang tua yang melihat proses anaknya semacam itu lebih daripada sekedar soal raihan medali. Ya dahsyat juga bagi saya gitu loh, bahwa dalam frame orang tua juga semacam itu, tidak melulu bahwa capaian keberhasilan itu adalah harus dalam wujud medali semacam itu. Yeah. Tapi bagaimana anak berproses membentuk karakter diri dari disiplin untuk mencapai puncak prestasi itu menjadi sesuatu tersendiri. Yeah. Menarik bagi saya sih. Benar. Kang, ini proses itu kan sangat panjang dan juga tidak semua nanti yang kita inginkan akan bisa didapatkan pada titik dalam proses itu. Bagaimana menjadi pribadi yang siap ya, artinya kalau menang itu berarti siap menerima sebuah penghargaan dengan usaha yang sudah dilakukan dalam proses itu, tetapi tidak jumawah. Kemudian kalau belum bisa mencapai apa yang dia inginkan, tetap survive dan bertumbuh bahwa dia percaya titik ini belum berakhir, proses masih panjang lagi. Seperti apa ini, Kak? Tentu wajar bahwa karena ukuran ya dalam sebuah prestasi itu ada ukuran yang itu dilihat gitu. Tidak menafikan bahwa tentu akan bangga kalau atlet, orang tua, kemudian ofisial dan seluruhnya bahkan begitu medali itu bisa didapat, yang tahu, yang senang, yang ikut merasakan kebahagiaannya itu siapapun yang merasa terwakili. Misalnya dari atlet Jawa Tengah tentu begitu masyarakat Jawa Tengah itu punya konektivitas dengan seorang atlet ini, tentu akan bangga terhadap itu sisi lain. Sisi lain, ya, di mana pencapaian itu kemudian bisa menumbuhkan rasa solidaritas sebagai satu identitas. Kalau ini dari Jawa Tengah, ya sebagai masyarakat Jawa Tengah, tentu kita juga akan bangga anak-anaknya berprestasi gitu. Nah, pada satu sisi begitu. Tapi di sisi lain, saya sih suka bercanda aja gitu. Ini ketika kemudian semua orang itu mendoa, minta kepada Tuhan, Tuhannya kan, ini siapa yang saya kabulkan dia? Banyak kalau ya begitu. Ini minta semua, kira-kira pertimbangan saya apa ya gitu. Nah, itu kan menjadi bebas saja. Ini otoritas saya gitu kira-kira kan. Saya mau kasihkan kemenangan itu siapa menjadi otoritas. Iya. Sudah. Kan satu sisi begitu, semuanya minta, semuanya juga sudah berlatih sekian tahun, semua ikhtiar itu juga mereka lakukan gitu. Lalu apa penentunya? Sudah, ini menjadi prerogatif. Artinya ketika saya bercanda begitu ya sudah. Kalau kita meyakini bahwa apapun yang diraih itu menjadi yang terbaik untuk yang diberikan, ya itulah hasil terbaiknya. Maka ketika mendoa pun gitu, berikan hasil yang terbaik. Gitu. Ya itu mesti diterima. Ya soal ada dinamika misalnya aku seharusnya bisa ini, tapi gara-gara apa? Kadang kan muncul begitu juga. Itu. Ya manusiawi lah. Manusiawi, ada kecewa dan seterusnya gitu. Tetapi yang saya perhatikan itu atlet ini begitu selesai setiap nomor gitu, terus ya mungkin saat itu dia kecewa tidak bisa dapat misalnya saat itu, tapi
kan nomor ini kan berlangsung berapa hari. Gitu. Hari ini dia gagal, ya mungkin saat itu dia kecewa. Tapi begitu pulih bisa harus tanding lagi, ya sudah dia balik lagi bahwa setiap hari adalah menjadi peluang bagi saya. Nah, spirit ini yang bagi saya cukup menarik, itu dimiliki oleh mereka gitu. Hari ini dia gagal sampai nangis gitu misalnya. Dan itu kejadian gitu, historis ini aku mesti ada sedikit kadang merasa dicurangi lah dan seterusnya gitu. Tetapi toh begitu besok harus bertanding lagi, mereka siap lagi bahwa ini menjadi peluang yang sama gitu. Artinya setiap kesempatan itu bagi siapapun ketika sama-sama menjadi pilihan unggul dan mereka berada dalam proses kesiapan yang sama, ya sudah semua orang punya kesempatan yang sama. Sampai titik akhir, meskipun bertumpuk kekecewaan sekian hari. Kalau pengalaman atlet jantan sendiri itu kan sudah hampir di ujung dia baru dapat medali kan gitu. Kira-kira udah pertandingan sisa-sisa yang nah kekalahan itu ya ini yang menurut saya kegagalan itu ya sudah itu sesuatu yang harus diterima dan usai. Setelah itu pertandingan selesai. Bahwa hari esok itu ya harus aku ciptakan lagi. Bahwa ini adalah kesempatan aku lagi. Gitu. Ya mungkin itu kali kelebihan dari sebuah proses yang mereka jalani gitu. Ya, setiap peluang adalah kesempatan yang harus diambil. Gitu. Keren juga sih kalau bisa gitu. Luar biasa ya. Jadi sportivitas itu sudah berada dalam karakternya gitu ya, Kang Fuad ya. Kang, kita ke WhatsApp, sepertinya sudah ada yang masuk, kita bacakan dulu dari Anissa. Selamat siang Apredio, selamat siang Mbak Santi. Saya menyimak antara usaha dan doa ini, kalau saya ini masih muda, mungkin saya selalu menimbang-nimbang sebetulnya berapa persentase antara usaha dan doa itu. Karena seringkali saya melakukan usaha yang maksimal, tetapi titik akhir juga masih gagal. Nah, ini yang membuat saya kadang-kadang down. Bagaimana menjadi pribadi yang tidak up and down, tapi konsisten dan percaya pada suatu waktu itu akan ada hasil yang saya dapatkan dari proses yang saya lakukan. Terima kasih untuk pencerahannya. Terima kasih Anissa. Iya. Belajar dari tadi yang saya ceritakan itu, sebuah realitas yang itu membuat kita kalah, membuat kita gagal, ya itu selesai pada saat kegagalan itu sendiri. Mereka bisa menerima itu. Dan segala upaya itu, ya seperti tadi. Hari yang aku dapatkan dari proses ini adalah bukan medali, tapi aku mendapatkan sisi lain. Bagaimana kehidupan masa remajaku menjadi lebih baik daripada saya terjebak di persoalan menghabiskan waktu yang sia-sia. Yang itu akhirnya membangun satu karakter. Sama ketika up and down dari sebuah proses yang dijalankan, dan itu kadang dapat, kadang membuat putus asa. Saat berputus asa, ya saya pikir manusiawi pada saatnya. Tetapi seperti halnya belajar dari adik-adik yang kemarin bertanding itu, ketika terbuka kesempatan itu menjadi peluang baru saya, dan saya harus berjuang di situ lagi gitu, dengan seluruh resikonya. Dan itu bahkan peraih perak yang kemarin dari Jateng itu 3 hari sebelumnya tuh dia sempat jatuh dan harus dimasukkan rumah sakit. Dan itu menjadi gagal sampai di rosen tangannya sebagainya. Tapi itu udah 1 hari istirahat, sehari 2 hari, bahwa kehidupan ini harus aku teruskan. Dia bangkit lagi dan semangatnya luar biasa. Pulih lagi. Nah, saya belajar dari mereka, disitulah titik juang gitu. Titik juang itu ketika kita tidak memutuskan antara upaya yang terus kita lakukan dan tidak melepaskan dari relasi doa-doa di situ. Ya,
itu yang memang sesungguhnya harus kita lakukan gitu. Sebagai keniscayaan manusia yang memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang tidak boleh itu memang putus asa. Saya rasa di situ. Bahwa Betul. ya tadi itu makanya kan bercandanya gitu. Ini ya ada prerogatif yang itu memang dimiliki oleh Tuhan gitu. Ketika semua orang juga Bisa meminta kita untuk dikte ya, sukses. Kang. Nah, yang kita juga pernah mendiskusikan, ya justru mungkin di situ. Dalam posisi kita harus merendahkan diri inilah di hadapan Tuhan, itulah mungkin disitulah kasih Tuhan itu justru sedang kuat-kuatnya. Kalau di Islam itu kan justru hubungan terdekat itu ketika kita bersujud, kira-kira kan gitu. Saat kita merendahkan itu. Jadi kegagalan itu bisa jadi memang untuk mengantarkan Tuhan memanggil agar kita lebih dekat. Iya. Baik. Tadi kalau atlet yang jatuh kemudian dia tetap bangkit itu ada pasrah dan ikhlas ya. Ya gimana, ada accident yang tidak bisa ditolak ya. Dan akhirnya menciptakan semangat yang membara asal tidak putus asa tadi ya, Kang Fuad ya. Betul. Ya. Baik, ini ada salam dari Anissa Hadi. Barokallah Pak Haji. Amin. Iya. Anissa yang di WA juga sudah, dari SMA ya. Anissa yang di WA tadi sudah cukup bisa memberikan satu enlightening atau pencerahan ya, bagaimana tetap bersemangat saja, jangan putus asa, karena kegagalan tadi akan menghantarkan kamu lebih dekat lagi dengan Tuhan. Mungkin juga belum waktunya kali ya, Kang ya. Kadang-kadang kan gitu ya, kita nggak ngerti tiba-tiba kapan waktunya itu datang dan unpredictable, dan pokoknya tadilah itu prerogatif yang ada di atas, kita tidak bisa mengintervensi apa-apa gitu ya. Iya, ada wilayah-wilayah yang itu memang diserahkan. Karena bagi saya sih soal ketentuan itu ada prerogatif, tapi di sisi lain Tuhan itu juga membuka dialog gitu loh. Jadi ada interaksinya kan gitu, ya kan. Nah, atau mungkin bisa jadi apa yang dialami Mbak Anissa, mungkin dia gagal di satu sisi, apa yang dia minta itu tidak terkabul gitu. Tapi tanpa sadar mungkin ada pengganti lain yang itu di luar dugaan juga. Nah, kalau bisa cerita lebih lanjut mungkin kan bisa gitu. Oh mungkin dia gagal untuk mencapai target apa gitu. Tapi ternyata saya diberikan relasi pertemanan yang lebih akrab, atau ada sahabat-sahabat itu yang lebih dekat misalnya. Kita nggak tahu juga bahwa pengganti dari apa yang kita minta ternyata itu lebih pas untuk kebutuhan hidup kita selanjutnya. Kadang kan juga begitu gitu. Iya. Lukman sekarang, Kang. Kita buka Lukman dari Batang. Oh, ini dari Batang. Berarti live streaming ya mendengarkannya. Karena kalau radio nggak sampai sana. Saya setuju dengan usaha dan doa. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah Pak Fuad, ketika kita pada titik nadir dalam usaha kita, dan doa itu ada yang bilang kan ketika kita didolimi doa akan dikabulkan. Apakah ini bagaimana menurut Pak Fuad dengan kalimat ini? Terima kasih. Saya nggak begitu nangkap, mungkin dia dalam usaha bicaranya ya. Ada yang mengkhianati atau apa. Begitu Pak Lukman ya. Nanti mungkin bisa menjelaskan kembali kalau memang dari kami kurang begitu pas. Silakan Kang. Ya, kalau saya coba nangkep bukan begini. Jadi ada kan mungkin kondisi kita itu berada di dalam titik rendah kita, di titik nadir begitu. Kemudian di titik nadir itu juga kita berada dalam titik yang terdolimi. Nah, di titik terdolimi itu kan doa-doa kita terkabul katanya kan. Ya. Nah, yang butuh kepastian adalah apakah memang, kadang kan begini, begitu kita merasa terdolimi, kemudian kita meyakini bahwa posisi terdolimi saya itu akan membuat Tuhan mengabulkan doanya. Ini
seolah-olah dijadikan sebagai kartu kepada Tuhan. Ini loh, aku sudah terdolimi, maka Tuhan maksudnya kabulkan dong doa saya gitu. Nah, lah, kan menjadi berbalik gitu loh. Dalam posisi terdolimi, tapi justru mencoba mendikte Tuhan, just gitu. Lah ya, ini yang kadang ya bisa jadi tanpa sadar. Gitu. Bagi saya ketika posisi terdolimi dan kemudian kita posisi terendah itu, posisi terendah kita merendahkan ketundukan paling rendah kita di hadapan Tuhan. Pengakuan itulah mungkin yang bagi saya justru itu yang kalau kita meyakini posisi terdolimi, posisi paling nadir itu bisa dikabulkan. Bukan kemudian seperti yang saya ilustrasikan tadi, tiba-tiba justru karena kita merasa terdolimi, kita memiliki hak prerogatif untuk mendikte Tuhan. Tapi benar-benar dalam titik keberserahan, ya. Keberserahan, kita tidak berada dalam kuasa dan kuasa ini sudah kita serahkan betul gitu. Nah, mungkin di titik itulah yang dengan Rahman Rahimnya Tuhan akan kabulkan. Dan kabulkan itu belum tentu mengabulkan apa yang kita minta. Tapi di mata Tuhan yang lebih kita butuhkan. Iya. Jadi cukup harus hati-hati juga ketika harus berdialog dengan Tuhan, ya kan ya. Jangan sampai ada unsur yang nggak sengaja itu kita menuntut atau mendikte. Gitu tadi yang disampaikan Kang Fuad ya. Ini aku sudah terdolimi kan, harusnya doa saya selalu dikabulkan. Baik, kayaknya di tema ini banyak sekali yang merespon. Ini ada Pak Himawan di Semarang saja. Selamat siang Pak Fuad. Pertanyaan saya ada 2 item. Iya Pak, 2 item saja tapi panjang nih. Yang pertama, simple. Bagaimana dengan orang bejo menurut Pak Fuad? Kemudian yang kedua adalah, bagaimana kalau kita merasa bahwa Tuhan itu selalu sayang sama kita, sehingga dalam hasil apapun dalam proses yang kita lakukan tidak sesuai, ya karena Tuhan sayang, mungkin itu yang bukan yang terbaik buat kita. Maka terus sajalah berpositif tinggi kepada Tuhan. Terima kasih. Dari Pak Himawan, Kang. Silakan Kang. Orang bejo nih Kang. Orang bejo, kembali lagi, kita belum tidak tahu ya. Bisa jadi bejonya itu di kita hari ini, tetapi siapa yang tahu bahwa bejonya yang kita dapat hari ini itu adalah proses tirakat yang itu pernah dilakukan oleh mbah-mbah kita dulu. Kita juga nggak tahu. Iya. Kita itu masing-masing memiliki satu garis sejarah. Ya kan? Dari sejarah yang panjang, kalau misalnya diruntut dari penciptaan ya tekan sampai bulunya sana lah gitu. Iya. Nah, bisa jadi ada kemungkinan gitu. Di hari ini maka dari tirakat panjang orang-orang sepuh kita, orang-orang tua kita dulu, dari penderitaan yang mungkin diterima, tiba-tiba keuntungannya bejonya jatuh pada kita hari ini. Itu tidak menutup kemungkinan begitu. Atau memang ya karena Tuhan itu juga punya hak prerogatif yang itu tidak bisa dirumuskan dengan melulu nalar manusia. Ya sangat mungkin. Kita juga pernah mendengar kisah-kisah bagaimana orang yang sepanjang hidupnya itu dia banyak berbuat dosa, tapi di akhir hayatnya dia totali memberikan sebuah ketulusan yang penuh menyelamatkan seekor anjing, tapi justru itulah yang itu menjadi dihargai. Nah, terkadang kualitatif yang itu memang menunjukkan kuasa.
hanya yang perlu kita lihat kan ada hal-hal pengecualian yang itu memang ditunjukkan oleh Tuhan. Tetapi secara umum ada hal-hal manusiawi yang itu memang sewajarnya, sepantasnya manusia lakukan. Ada orang yang belajar tekun gitu, ya dia pintar biasa. Ada yang tanpa belajar tiba-tiba bisa. Sama halnya di dalam proses pengecualian itu, kalau memang level kita itu adalah level manusia normal, maka jalur hukum yang berlaku di hukum kita ya hukum normal begitu. Ya real di kehidupan itu juga ada kan namanya orang VIP. Itu aja sudah tercluster ya, gitu. Yang itu tiba-tiba dapat privilege. Tetapi itu kan ada prasyarat-prasyarat yang mereka penuhi. Nah bisa jadi bejo itu juga begitu. Ada prasyarat-prasyarat yang itu di luar hitungan kita, itu sudah pernah dilakukan oleh ya itu nenek moyang kita bisa jadi. Atau ada hal-hal yang itu hanya dia lakukan, yang orang lain mungkin tidak mau melakukan, tapi orang yang bejo ini dia lakukan. Kita kan juga nggak tahu. Betul. Ada hal yang itu sangat, satu amal yang itu terahasiakan, akhirnya membuat orang itu mendapat bejo itu tadi. Kan bukan tidak mungkin di situ. Lalu kalau soal bagaimana kita merasakan kasih sayang Tuhan, kita ada di dunia ini saja, kita diciptakan sebagai manusia saja, itu sudah mewujud dari manusia, kasih sayang Tuhan. Ya. Kenapa kita tidak dijadikan batu atau masuk makhluk yang lain? Kita menjadi makhluk yang itu namanya manusia saja, itu sudah salah satu bentuk kasih sayang bagi saya sendiri. Iya. Apalagi yang lain-lain ya, dengan kehidupan anugerah-anugerah dan lainnya gitu. Itu lebih besar lagi. Baik, Pak Himawan, cukup bisa diterima Pak ya penjelasan dari Kang Fuad. Jadi kita sharing Pak, nanti kalau masih ada yang mungkin disampaikan silakan saja, monggo Pak Himawan. Kang, ini dari tim redaksi sudah memberikan time out karena memang hari Jumat. Alarm. Jadi monggo Kang, silakan bisa memberikan satu kesimpulan dari titik berangkat hari ini dengan usaha dan doa. Iya. Apapun kita hidup ini berada dalam hukum kehidupan, dan ketika kita tercipta sebagai manusia, maka ranah kehidupan kita itu juga sebagai ranah manusia. Dan di antara yang perlu dijaga sebagai manusia itu adalah kemartabatan manusia itu sendiri. Upaya ikhtiar itu adalah ruang bagaimana manusia itu untuk memartabatkan dirinya. Di situ penghargaan kemudian layak untuk bisa disampaikan kepada manusia. Untuk mencapai kepada apa yang memang mau kita raih, kita ternyata tidak bisa mutlak hanya menjadi penentu bagi kita sendiri. Dan doa adalah wujud dari kerendahan diri kita di hadapan Yang Maha Kuasa. Dua hal itulah yang perlu kita jalani, karena kita hidup berada dalam upaya dan takdir. Saya kira itu bersama. Baik, terima kasih Kang. Terus jaga kesehatan. Dan kita ketemu lagi insya Allah Jumat depan ya dengan tema yang lain. Salam untuk keluarga Kang. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang.
Inilah 98.5 FM Up Radio, The Meaning Station.